Baik, selamat sore untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Noel Riki Aprianto dengan NIM 14S19020 dan teman saya Joseph Junian Sendababan dengan NIM 14S19028. Di sini kami ingin mendemokan praktikum modul pertama kami yaitu input output dasar. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama memahami datasheet ATmega 8535 dan yang kedua itu mampu membuat aplikasi input dan output pada AVR dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada CV AVR. Oke, langsung saja ke langkah-langkah percobaan atau tugasnya. Di sini untuk tugas pertama yaitu menghubungkan port A ATmega 8535 dengan port CN11 pada trainer board. Di sini sebelumnya kita menggunakan software CVAPR dan Proteus karena praktikum bersifat daring. Oke, di sini pertama kita akan membuat dialog new file dengan project create new file project di sini dengan mengikuti langkah-langkah ini. Kemudian di sini kita pilih no. Kita di sini membuat file sendiri, tidak perlu menggunakan code wizard APR-nya. Oke. Kebetulan saya sudah membuat langkah-langkah ini sebelumnya, jadi langsung ke code. Oke, di sini ketik kode program di bawah ini. Untuk programnya berikut tugas 1A, di mana di sini DDR-A atau semua pin A digunakan sebagai output. Dan di sini port A yang digunakan sebagai input yaitu pin 1, 3, 5, dan 7. Maka dilihat dari sini yang LED yang akan menyala adalah nantinya LED 1, LED 3, LED 5, dan LED 7. Jadi langsung ke Proteusnya. Oke. Terus kita memilih program filenya. Di file tugas 1A di folder exe yaitu tugas 1.hex. Oke, kita open. Oke. Baru kita run. Di sini sesuai dengan kode kita tadi. Oke. Di mana kode program kita adalah untuk port A pin 1 atau pin 0 pin 0 pin 0 PA 0 di sini akan keadaan high. Berikut high. Untuk pin A2 akan keadaan high yaitu LED 3 sini. LED begitu juga dengan LED ke-5 dan ke-7 high. Oke. Lanjut ke untuk
tugas kedua yaitu berikut. Lakukan kembali langkah 1 dan sampai 17, namun modifikasi kode program pada langkah 8 sehingga menghasilkan keluaran LED atau output LED display sesuai dengan representasi biner dari kelompok Anda. Berikut tadi kode program ini kita ganti jadi sesuai dengan kode biner kelompok. Di sini kebetulan kelompok saya nomor kelompok saya adalah 08. Jadi untuk kode binernya adalah 00001000. Jadi di sini nanti yang akan menyala yaitu hanya pin LED di sini yang bernilai high adalah pada pin A3. Jadi kita langsung eksekusi di Proteusnya. Oke. Kita buka kode programnya .txt-nya pada tugas 1B pada folder exe. Oke, open. Lalu kita run. Oke, di sini hanya pin A3 benar. Ini sudah sesuai dengan program yaitu LED yang keempat akan menyala. Oke, langsung lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Oke, di sini untuk tugas kedua yaitu kita menjalankan kode program di bawah ini, amati hasilnya dan buat analisisnya. Oke, di sini kita akan melihat kode programnya. Kode program, oke, ini berikut. Di sini kita include dulu library Mega 8535 sama delay-nya. Oke, di sini kita buat pin A, semua pin sebagai output. Oke, pada port A ini, di sini sesuai dengan modul tadi, berarti di sini yang akan menyala pertama kali adalah pin A0, A1, A4, dan A5. Dalam waktu 1000 milisecond, baru dilanjut dengan pin 2, pin A3, pin A6, dan pin A7. Oke, langsung kita run. New share. Oke. Oke, berikut tugas 2. Kita buka filenya di tugas 2. Oke. .exe. Setelah itu kita run. Oke, di sini pertama kali tadi pin A0, pin A0, pin A1, setelah itu pin A4 dan pin A5 menyala secara bersamaan, baru disusul lagi setelah 1000 milisecond delay yang telah kita berikan tadi, akan menyala lagi LED 3, 4, 7, dan 8.
Oke, pada percobaan ini berhasil. Eee, oke, di sini pada hasil rangkaian, setelah di-run pada delay 1000 milisecond atau pada percobaan kedua ini, di sini pin LED nyala sesuai pendefinisian pada port A yang telah kita buat tadi, yaitu dengan mengikuti pembacaan biner port A-nya tadi yang telah kita berikan, sesuai dengan urutan LED D1 sampai D8. Kemudian, setelah diberi delay 1000 milisecond untuk waktu tunggu, yaitu selama 1 detik, baru setelah 1 detik nanti maka dilanjut dengan port A, dengan biner 1100 1100. Itu juga selama 1 detik, pendefinisiannya dimasukkan pada fungsi loop while yang tadi telah saya tunjukkan pada, eee, pada kode program. Untuk flowchart yang diminta nanti akan saya lampirkan pada praktikum, pada laporan praktikumnya. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke percobaan selanjutnya. Untuk percobaan selanjutnya, eee, di sini modifikasi kode program pada langkah 18 sehingga menghasilkan keluaran LED secara bergantian sesuai dengan representasi biner dari 2 angka terakhir NIM anggota-anggota kelompok. Oke, untuk kode programnya di sini, eee, oh ini ini, saya sendiri dengan NIM 020 yaitu representasi binernya 00010100, dan teman saya dengan NIM 028 akan untuk binarnya menjadi 00011100. Di sini, eee, ini akan membuat LED pada A2 pin A2 dan pin A4 akan menyala selama 1000 milisecond atau 1 detik. Setelah 1 detik, maka, eee, LED pada pin A2, A2, A3, dan A4 akan menyala selama 1 detik juga. Jadi di sini nanti yang akan hidup dan mati hanya eee, pin A3, karena di sini pin A2 dan pin A4 sama-sama menyala. Karena, eee, untuk pinnya sendiri sama dengan yang atas, maka yang akan terlihat nanti hanya pin A A3 atau LED 4 kalau nggak salah, LED 4 yang akan nyala hidup. Sedangkan LED pada LED 3 dan LED 5, 3 dan 5 akan nyala terus.
Oke, langsung saja kita ke langsung saja kita run. Oke, di sini kita ganti dulu, eee, tugas kebetulan namanya saya buat tugas 2A1. Oke, setelah kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Hanya pin A3 yang akan berganti karena, di situlah letak dari perbedaan NIM kami, di mana, NIM saya itu 020, untuk winner sendiri berikut, yaitu 00010100, sedangkan teman saya yaitu 00011100. Sekian untuk tugas 2A1, 2B. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menjalankan kode program di bawah ini, amati hasilnya. Oke, di sini ada unsigned char 0xFE, char I-nya berarti di sini, eee, pin 11 pin 0 sampai 3 itu, eee, low, pin 4 sampai pin ke-7 itu dalam keadaan high. Di sini untuk DDR-A seluruh pin A di sini sebagai output. Oke, dalam kondisi while, pengulangan, di mana port A akan menyala selama 120 milisecond, dari pergerakannya dari kiri ke kanan. Langsung saja kita run. Oke, nama file saya buat di sini 2C. Berikut. Oke, kita jalankan. Nah, ini dari kiri ke kanan, eh, dari dari kiri, dari kanan ke kiri, baru pulang lagi ke atas, dari kiri ke kanan, begitu seterusnya. Oke, baru untuk selanjutnya yaitu memodifikasi kode program pada langkah 20 sehingga hasilnya tidak menunjukkan nyala mati LED yang memutar. Hasilnya tidak menunjukkan nyala mati, tetapi setelah sampai ujung kiri akan kembali ke kanan dan sebaliknya. Berarti dari ujung kiri kembali ke kanan, baru dari kanan kembali ke kiri. Di sini saya membuat kode program kami, kelompok kami, yaitu dalam kondisi pengulangan. Di sini kami buat keadaannya, ini untuk yang pertama tadi, dari kanan ke kiri, sedangkan ini dari kiri ke kanan. Jadi dibagi karena cepat dia kayak, eee, dalam kondisi memutar gitu.
Langsung saja kita run karena saya kurang tahu menjelaskan dengan, eee, oke kita stop dulu, kita ganti jadi 2 di eh, 2 di oke, berikut kode programnya, kita run. Oke, di sini di sini dia dari kanan ke kiri, begini dia setelah di-run. Ini karena cepat, nanti untuk di tugas 3B akan ada yang lebih kelihatan hasilnya. Oke, kita lanjut ke praktikum yang selanjutnya, untuk tugas yang selanjutnya itu di mana di sini kita akan menggunakan keypad. Untuk langkah pertamanya menghubungkan port AAT Mega8535 dengan port CN11 pada trainer board, kemudian hubungkan port DAT Mega dengan port CN12 hingga CN13 pada trainer board, kemudian pastikan bahwa J4 berada pada 1+2. Oke, di sini baru kita diberikan, kode program, disuruh mengamati hasilnya, baru membuat flowchart-nya. Oke. Di sini berarti kalau kita menekan tombol satu, maka yang LED satu yang akan menyala. Begitu sampai selanjutnya, sampai LED ke-8. Oke, langsung saja kita buka kode programnya, berikut kode programnya, baru kita akan coba run. Berikut tugas 3A. Oke, kita run. Di sini saya menekan tombol 1, maka LED yang akan menyala yaitu LED 1. Jika saya menekan tombol yang kedua, berarti di sini yang akan menyala tombol yang kedua. Begitu juga selanjutnya. Eee, oke, di sini saya menganalisa, bahwa apabila kolom satu diberi logika 0, kolom kedua dan kolom ketiga diberi logika 1, maka program akan mengecek tombol 1, 4, 7, dan, serta bintang yang ada pada keypad tersebut. Eee, Sehingga apabila salah satu baris berlogika 0, maka ada tombol yang ditekan. Begitu juga apabila kolom 2 diberi logika 0, kolom pertama dan kolom ketiga diberi logika 1, maka program akan mengecek tombol 2, 5, 8, dan 0. Sehingga apabila salah satu baris berlogika 0, maka ada tombol yang ditekan. Begitu juga, dengan kolom yang ketiga. Jika diberikan logika 0, kolom pertama dan kolom kedua diberi logika 1, maka program akan mengecek tombol 3, 6, 9, serta pagar yang ada di sini, sehingga apabila salah satu baris berlogika 0, maka ada tombol yang ditekan.
Kemudian kembali ke semula, artinya program looping terus mendeteksi data kolom dan data baris. Cara ini disebut scanning atau penyapuan keypad untuk mendapatkan saklar mana yang ditekan. Oke, selanjutnya, oke, selanjutnya kita ke langkah percobaan terakhir, yaitu memodifikasi kode program pada langkah 23 sehingga kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama itu apabila tombol 1, 2, 3 ditekan secara bersamaan, maka kondisi output LED display seperti pada langkah 17. Di sini langkah 17 yaitu melakukan kembali langkah, yaitu sesuai dengan nomor kelompok tadi. Berarti hanya LED yang keempat yang menyala. Langsung saja kita lihat kode program saya. Di sini di sini, oke, di sini jika, pada baris pertama, di sini jika saya menekan tombol 1, 2, dan 3, maka yang akan menyala hanya LED 4 atau A pin A3, iya, pin A3. Selanjutnya pada baris kedua jika saya menekan tombol, eee, 4, 5, dan 6 maka yang akan menyala itu sesuai dengan presentasi NIM tadi, sesuai dengan, eee, sesuai dengan ini, apabila tombol 4, 5, 6 ditekan secara bersamaan, maka kondisi output LED display seperti pada langkah 19. Ini seperti langkah 19, di mana, memodifikasi kode program pada langkah 18 ini, eee, bergantian sesuai dengan representasi biner dari 2 angka terakhir. Berarti di sini tadi kode biner saya 0, ini 00010100, di mana NIM 20 dan 28. Berarti yang akan menyala nanti yaitu pada LED 3 dan LED 5, baru setelah 1000 milisecond yang akan menyala LED 3, 4, dan 5. Selanjutnya, eee, di sini apabila tombol 7 dan 8 ditekan secara bersamaan, maka kondisi output LED display seperti pada langkah 21. Langkah 21 di mana, memodifikasi ini, dari ujung kiri akan kembali ke kanan dan ujung kanan kembali ke kiri. Oke. Dan apabila tidak ada tombol yang ditekan, maka kondisi output LED display mati. Oke, langsung saja berikut kode program yang telah saya buat. Kita akan langsung coba ke software Proteus-nya atau kita lakukan simulasinya. Oke, berikut, berikut rangkaiannya. Oke, 3B. Langsung kita run. Yang pertama tadi jika tombol 1, sebentar. Oke, jika tombol 1, 2, dan 3 ditekan, maka, eee, yang akan menyala sesuai dengan representasi biner NIM, nomor kelompok kami yaitu 08. Maka di sini yang akan menyala hanya LED keempat, LED 4.
yaitu pin A3. Pin A3. Oke, berhasil. Jika salah satunya terbuka, maka dia akan mati sesuai dengan permintaan eee, modul praktikumnya. Oke, selanjutnya jika kita menekan 4, 5, dan 6, maka yang akan menyala itu sesuai dengan eee, representasi biner NIM kami. Berarti yang akan menyala adalah eee, LED ketiga dan LED 5. Baru setelah 1 detik, maka yang akan menyala LED 3, LED 4, dan LED 5. Oke, langsung saja kita coba. Oke, di sini hanya 2, tidak bisa karena dia membutuhkan 3 tombol untuk menghidupkan kondisi yang telah kita berikan. Oke, setelah itu kita tunggu selama 1 detik. Oke. Oke, di sini sudah menyala. Oke, untuk selanjutnya yaitu 7 dan 8. 7 dan 8. 7 dan 8, maka akan menyala sesuai langkah 21. Mana? Oh, ini. Ini. Oke. Dari kiri ke kanan. Di sini saya membuat delay lebih lama biar lebih terlihat jelas hasil running-nya. Oke, dia akan kembali dari kiri ke kanan. Setelah dari kanan ke kiri, maka dia akan dari kiri ke kanan. Oke. Di sini untuk kesimpulan yang saya dapatkan setelah praktikum, kesimpulan yang telah kami dapatkan setelah praktikum, eee yang pertama itu mikroprosesor ATmega mempunyai 4 port, yang mana antara lain port A, port B, dan port C, port D, di mana masing-masing port mempunyai 8 pin input dan output. Untuk arsitektur RISC dengan throughput mencapai 16 MIPS pada frekuensi 16 MHz. Baru memiliki kapasitas flash memori 16 kilobyte, EEPROM 512 byte, dan SRAM 1 kilobyte. Eee, untuk membuat port berfungsi sebagai input dengan cara mengeset DDR-X, X di sini adalah pin A ataupun pin sampai pin D, dengan 0x00 semua pin jadi input, 0xFF. Switch digunakan sebagai input dari user di port D. Baru AVR GCC memiliki sintaks delay untuk membantu pemrograman yang membutuhkan fungsi waktu. Baru dalam membuat port berfungsi sebagai output dengan cara mengeset DDR A, B, C, atau D dengan 0xFF atau semua pin jadi pin output. LED digunakan sebagai output di port A.
Pada praktikum ini LED digunakan sebagai output di port A. Baru untuk kesalahan pada penempatan pin akan berdampak pada lampu LED yang akan menyala atau mati. Baru yang kelima, sistem yang memiliki satu input dan satu output disebut SISO, sedangkan jika sistem memiliki multi input dan multi output disebut MIMO atau MIMO. Baru untuk pengkabelan, atau di sini kita sebut line. Untuk line yang dipasang pada AT Mega harus sesuai dengan urutan. Jika salah maka lampu LED yang kita inginkan menyala atau memati tidak akan sesuai dengan kode program yang telah kita buat. Eee, oke sampai di sini, untuk demo, praktikum modul 1 kami, atas perhatian dari Bapak atau Abang, kami ucapkan terima kasih.